anak-anak? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Waru Wudhu. Kami persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak kami Waru. Sama-sama, Bu. Sekarang Ibu mengamalkan ya, dengarkan namanya. Pak Zebua. Hadir. Iya, Bu Ulele, Zaluhu, Iya, Guru, Hidayati, Bu. Henry, Guru. dan nah jadi anak-anak semua hadir semua ya hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh anak kami Henry. Kami persilakan, ayo berdiri semua anak-anak, kita bernyanyi Garuda Pancasila. Ya teman-teman, kali ini saya akan memandu lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo Maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, terima kasih anak kami Hendy. Nah, Ibu perhatikan tadi, seluruh anak-anak Ibu kelihatan semangat sekali dalam bernyanyi. Ibu yakin pada hari ini anak-anak Ibu lagi lebih semangat dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini kita belajar. Ketua kelas bisa di-share-nya materinya. Ketua kelas bisa di-share materinya. Sudah Ibu, silakan share Bu. Iya, sebentar ya. Sudah nampak semua anak-anak? Sudah. Kelihatan semua anak-anak? Nah. Kelihatan, Bu. Nah, sekarang kita belajar yaitu Teorema Pitagoras. Apa judulnya? Teorema Pitagoras. Ya. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membuktikan kebenaran Teorema Pitagoras. Yang kedua, menentukan panjang segitiga siku-siku jika 2 sisi diketahui. Yang ketiga, menyelesaikan masalah
kontekstual menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sebelum Ibu teruskan menjelaskan materi pembelajaran, masih ingat ya materi bilangan kuadrat? Masih ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Bilangan kuadrat. Ya, contohnya kan 12 pangkat 2. Berapa itu anak-anak? 144, Bu. Nah, 144. Yang kedua bilangan akar kuadrat. Bisa, Ya, Bu. contohnya. Ya, akar dari 16. 4, Bu. Akar dari 16. Ya, 4, Bu. pintar sekali anak-anak Ibu ya. Nah, jadi kenapa Ibu tanya ini? Materi ini karena materi prasyarat yang perlu kalian kuasai memahami teorema Pythagoras yang akan kita pelajari hari ini. Nah, baik anak-anak, silakan lihat PowerPoint-nya di atas. Perhatikan gambar yang ada di PowerPoint. Silakan perhatikan anak-anak gambar yang ada di PowerPoint. Pada gambar ini di atas, masalah apa yang ada di gambar ini? Menurut anak-anak Ibu, masalah apa yang kita pecahkan bersama-sama atau yang kita selesaikan bersama-sama pada gambar ini di atas? Bagaimana? Tinggi Yang bendera, Bu. tiang bendera. Ya, mencari tinggi tiang bendera. Kemudian mencari sisi miringnya, ya kan? Iya, Bu. Hipotenusa Nah, itu, Ibu. Hipotenusa namanya itu, Ibu. Ya, hipotenusa. Nah, jadi gambar ini di atas ya kita pecahkan bersama-sama atau kita cari bagaimana cara mencari bersama-sama kita buat dalam bentuk kelompok. Nah, sebelum Ibu membentuk dalam kelompok, sedikit Ibu jelaskan mengenai sejarah teorema Pythagoras. Perhatikan di atas PowerPoint-nya anak-anak. Sejarah teorema Pythagoras ini, siapakah Pythagoras itu? Pythagoras itu adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi, sebagai ahli matematika yang mengungkapkan bahwa teorema Pythagoras itu adalah kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, sehingga rumus matematikanya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sampai di sini sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kita teruskan ya. Tua sekali ya, Bu. Bagaimana? Anak kami Novi? Udah tua sekali, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu membagikan kelompok diskusi. Nah, ini namanya di atas, silakan dilihat namanya kelompok mana. Kelompok 1 Ibu bacakannya dan langsung dibentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Zebua, Duru, Hia. Kelompok 2 Daily, Artina, Ewis, Asatule. Kelompok 3 Hendi, Hidayati, Nove, dan Laia. Nah, silakan bentuk kelompoknya masing-masing.
Kenapa selalu sama kami Induru, Ibu? Sering ribut anak itu. Oh, karena Duru lebih pintar Duru. Makanya Ibu kasih di kelompok 2. Satu ya, bukan 2. Iya, Bu. Ya, Bu. Silakan bentuk kelompoknya. Tempat duduknya berbentuk lingkaran ya. Ya, kita teruskan. Nah, untuk membuktikan, ya perhatikan di atas anak-anak PowerPoint-nya, untuk membuktikan pernyataan Pythagoras tersebut, coba kalian lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, sediakanlah kertas karton, pensil, penggaris, lem, dan gunting. Jadi, di sini Ibu sudah sediakan kartonnya, pensilnya, penggarisnya, lem, dan gunting. Ibu nanti membagikan kepada kelompoknya masing-masing. Kita teruskan langkah yang kedua. Perhatikan di atas ya. Buatlah satu buah segitiga siku-siku dengan panjang alasnya sama dengan 3 cm. Sisi tegak sama dengan 4 cm. Dan sisi miring sama dengan 5 cm. Lalu guntinglah segitiga itu. Ya, silakan dibuat. Buatlah satu buah segitiga siku-siku. Ya, silakan diukur berapa panjang alasnya tadi, 3 cm. Berapa panjang tegaknya tadi, 4 cm. Silakan diukur menggunakan garis. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan buat gambar segitiga siku-siku. Yang pertama yang dibuat adalah alas. Alasnya 3 cm. Tingginya 4 cm. Dan sisi miringnya 5 cm. Bagaimana anak kami Nove? Sisi miringnya 5 cm, Bu. Iya. Sudah siap dibuat gambar segitiga siku-sikunya? Sebentar lagi, Bu. Iya. Silakan. Kelompok 2, ayo. Buat gambarnya. Gambar segitiga. Kalau sudah dibuat, kalau sudah diukur panjang sisi-sisinya, lalu guntinglah gambar tersebut. Ya, menjadi gambar segitiga siku-siku. Sudah siap semua? Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Bagaimana kelompok 2? Sudah, Bu. Iya. Nah, sedikit Ibu jelaskan ya mengenai gambar ini. Gambar ini gambar segitiga siku-siku. Ya, gambar segitiga siku-siku. Nah, ini panjang alasnya. Ini yang disebut dengan alas. Segitiga siku-siku. Sisi alas. Jadi, ini sisi tegak. Ya, sisi tegak. Kemudian ini sisi miring. Sisi miringnya atau bisa disebut dengan hipotenusa. Ya, sama dengan 5 cm. Kita terus langkah yang ketiga. Langkah ketiga, persegi dengan panjang sisinya 1 cm persegi warna merah sebanyak 25 buah persegi warna hijau. Kemudian warna hijau sebanyak 16 buah dan persegi warna biru sebanyak 9 buah. Nah, jadi silakan buatlah persegi panjang ya dengan kertas yang Ibu bagikan tadi, dengan kertas berpetak-petak ya, yang warnanya merah, yang warnanya hijau, yang warnanya biru.
silakan buat. Yang panjang sisinya 1 cm. Silakan dibuat, silakan dihitung berapa buah kotak-kotak yang warna merah, ya. Jadi warna merahnya 25 buah. Jadi warna hijau kotak-kotaknya ada 16 buah. Warna biru kotak-kotaknya ada 9 buah. Bu. Iya, bagaimana kelompok 2? Sudah siap dibuat? Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Bu. Masih proses. Sudah. Ya, silakan dibuat. Panjang sisi-sisinya 1 cm. Persegi warna merahnya 25 buah. Warna hijau sebanyak 16. Warna biru sebanyak 9 buah. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita teruskan. Atau ada yang kurang jelas, yang kurang mengerti, silakan ditanyakan pada langkah ketiga ini. Sudah jelas semua anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, kita teruskan ya. Iya, Bu. Nah, apa yang kamu temukan? Ya, ini gambarnya di atas, lihat PowerPoint-nya. Apa yang kamu temukan? Luas persegi warna biru. Luas persegi warna hijau. Luas persegi warna merah. Merah. Ya. Apa yang kamu temukan? Nah, ini adalah A pangkat 2 sama dengan 9 cm pangkat 2. Persegi warna hijau adalah B pangkat 2 sama dengan 16 cm kuadrat. Luas persegi merah adalah C pangkat 2 sama dengan kuadrat, Bu. ya, sangat pintar anak-anak ibu. Kita teruskan ya, langkah berikutnya. Ya, perhatikan PowerPoint-nya di atas. Sisi A dan B disebut sisi siku-siku pada segitiga siku-siku dan sisi C disebut sisi miring hipotenusa. Sehingga diperoleh sisi persegi warna biru A kali A sama dengan A pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Begitu juga dengan sisi persegi warna hijau. Begitu juga dengan sisi persegi warna merah. Jadi, hubungan mereka adalah 25 sama dengan 9 tambah 16 atau C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi terbukti kebenaran teorema Pitagoras. Artinya, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Pernyataan itu disebut teorema Pitagoras. Bagaimana anak-anak? Jelas, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita teruskan ya. Sekarang kita mengerjakan LKPD. Sekarang kita mengerjakan LKPD. Ya, perhatikan, Ibu bagikan ya LKPD-nya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, silakan diambil. Nah, ini LKPD ini ya lembar kerja peserta didik. Ya, lembar
kerja peserta didik. Silakan ditulis kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa namanya? Tadi sudah Ibu bagikan. Silakan ditulis masing-masing. Kemudian ada kompetensi inti. Kemudian ada kompetensi dasar. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada petunjuk pengisian lembar kerja peserta didik. Nah, silakan dibaca bagaimana petunjuknya pengisian lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca supaya nanti anak-anak ya bisa mengerti dalam mengerjakan LKPD. Sudah dibaca semua? Anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kita teruskan ya. Kalau sudah langkah-langkahnya kita mengerjakan kegiatan. Gerak-gerak terus itu, Bu. Apa? Gerak-gerak terus itu layarnya, Bu. Iya, iya. Karena jaringannya kurang bagus. Nah, di sini perhatikan masalah pada kegiatan 1. Nah, pada kegiatan 1, ya, Adi ingin memetik buah mangga dengan menggunakan tangga besar. Jarak antara kaki tangga dengan pohon adalah 3 meter. Dan tinggi batang pohon tempat bersandar adalah 4 meter. Maka hitunglah berapa panjang tangga yang digunakan Adi. Kemudian uraikan permasalahannya di atas. Apa yang diketahui, apa yang ditanya. Nah, ini mari kita selesaikan permasalahan pada kegiatan 1. Ya, silakan berdiskusi kepada temannya bagaimana cara mencari yang ini. Yang sisi miringnya tadi, yang ditanya adalah, apa yang ditanya tadi? Panjang tangga. Ya, silakan diskusikan. Kemudian, kalau sudah siap itu, ya, kegiatan ini, apa yang kamu simpulkan? Bagaimana anak-anak kelompok 1? Siap, Bu. Lagi Sudah proses, Bu. siap. Lagi proses, Bu. Ya, kelompok 2. Ya, Kelompok Bu. 3. Ya, dikerjakan. Ya, silakan dibuat kisah permasalahannya ya. Ini. Kemudian ini kegiatan 1 yang kita selesaikan masalah apa ini. Perhatikan gambarnya, perhatikan bagaimana soalnya, apa yang ditanya, apa yang diketahui dalam permasalahan kegiatan 1 ini. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Kelompok 2? Bagaimana? Kelompok 3, bagaimana?
Sebentar lagi Bu, agak susah sedikit soalnya Bu. Iya, Tenang layarnya, Bu. iya. Oke. Ya, silakan diskusi. Ya, silakan ditanya kepada teman bagaimana ini, bagaimana mengerjakan ini. Kalau tidak tahu bisa ditanya sama ibu bagaimana cara mengerjakan ini. Silakan dibuat, silakan didiskusikan bagaimana mencari jawaban ini. Kemudian apa yang ditanya tadi, panjang tangga. Ayo anak-anak, kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Sudah siap Kelompok kelompok 1 Bu? Sudah siap kelompok 1? Sudah Bu. Ya. Kalau sudah siap semua, kita teruskan ya kegiatan 2. Ada hadiah nanti Bu, kalau cepat selesai ya. Ada dia yang lebih cepat mengerjakan, Oke, yang lebih terima tepat kasih Bu. jawabannya, dia langkah-langkahnya. Ada hadiah dari ibu saya yang menarik sekali hadiahnya ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah siap? Ya Bu. Iya. Kita teruskan ya langkah kedua, kegiatan yang kedua. Ini kegiatan yang kedua. Ini kegiatan yang kedua. Ya, ayo amati. Nah, ini 2 pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak. Kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Nah, ayo selesaikan masalah pada kegiatan yang kedua. Oke, kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 sudah siap? Belum, Bu. Baru kami kerjakan. Oh, Sabar, Bu ya. iya. Suatu radar, ya silakan dibaca soalnya, dipahami, dianalisis. Ya, silakan diskusi kelompok kepada temannya. Sudah nampak LKPD-nya? Sudah tampil di layar? Sudah, Bu, sudah. Ya. Sudah. Nampak Bu ada pesawat 2. Iya, ada pesawat 2. Ya, dianalisis bagaimana soal ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. 2 pesawat sedang terbang melintasi kapal induk, suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk. Kemudian mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Jadi silakan dibuat
apa yang diketahui dalam soal ini, kemudian apa yang ditanya, baru nanti diselesaikan. Ya, silakan diskusikan kepada teman kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Bagaimana anak kami Hia? Siap, Bu. Ya, Lagi Anak proses kami- ini, Bu. iya, anak kami Bu Lele. Bagaimana Bu Lele? Iya, Bu. Lagi Halo, Bu. nonton ini, Bu. Baru berdua bagaimana? Baru berdua? Sedang dikerjakan, Bu. Oh. Kelompok 1 Ibu Artina. Artina. Iya, Bu. Sedikit lagi ini, Ya. Bu. Sedikit lagi, Bu. Iya. Masih belum Ya. Silakan didiskusikan kepada temannya. Sudah siap? Bisa kita tampilkan? Bisa, Bu. Bisa kita presentasikan? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Ya, dari kegiatan 1 yang mulai kita presentasikan dari permasalahan kegiatan 1. Kelompok 2 sudah siap? Nomor 1, Bu, tapi nomor 2 belum, Bu. Baru kami kerjakan. Oh, oke. Silakan diteruskan dikerjakan ya. Yang dulu yang tampil, Bu. Ya. Iya. Kegiatan 1 udah siap, Bu. Kegiatan 2 nggak paham kami, Bu. Iya. Kegiatan Kan masih 2 diskusi. ini. Bu, iya. Ya. Bentar ya, Bu. Iya, silakan dikerjakannya. Jadi untuk menentukan ya, di sini soalnya tadi 2 pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk berdeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempat tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Nah, cara ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Bu, ada yang mau ditanya, Bu? Iya, Bu. Udah paham kami, Bu. Udah paham, Bu. Iya. Iya, silakan anak kami Henry. Apa pertanyaannya? Sebelah mana, Bu, di situ kapal induknya, Bu? Sebelah mana? Ada yang menanggapi dari kelompok layangan ini? Ada, Bu. Ya, silakan. Kita lihat dari warna yang biru itu, Wendy. Situ kita Yang bisa biru yang menentukan ini. itu. Iya, Nah, bagus. itu tuh. Ya, Oh, dari itu ya. iya. Nah, Ada lagi yang menanggapi dari pertanyaan teman Wendy? Ada lagi bagaimana cara menentukan kapal induknya? Kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Ya, Bu. Kita Bisa? hitung tinggi masing-masing kapal dulu, Bu. Iya, bagus sekali, sangat pintar. Ya, silakan dikerjakan, diteruskan untuk Cantik, Bu. Berakar-akar dia, Bu. apa? Kok kami nggak Tingginya berakar-akar. jadi ya, Bu. Tidak Makanya cantik. tadi saya Iya. bingung. Ya, dikerjakan dulu ya, bisa kamu pahami dulu, nanti Ibu jelaskan. Ya.
Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 Bu. kita presentasikan ya. Boleh, boleh. 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 Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Main contoh aja Bu kelompok 2 Bu. Hah? Main contoh aja Bu, nggak didiskusikan. Iya. Iya. Kita nyontek itu kelompok 2. Janganlah kelompok 2. Nanti tidak dapat hadiah ya kalau nyontek-nyontek terus. Ya silakan kerjakan dengan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya cantik bilangannya Bu, berakar-akar tingginya. Iya. Jadi nggak bisa kami bayangkan Bu, berapa ketinggian pesawat itu Bu. Iya. Harus naik pesawat dulu ya, baru bisa dibayangkan ya. Ya, harus naik pesawat. Ya, dibuat sketsa gambarnya dulu ya. Jangan diukur di gambar ini, ya. Buat sketsa gambarnya bagaimana sketsa gambar. Kita buat gambar segitiga atau segitiga, ya, segitiga. Ya, baru nanti kita bentuk dari yang ini dari jarak antara kapal. Ya, buat sketsa gambarnya dari segitiga siku-siku. Baru nanti ditentukan, ya. Untuk menentukan panjang CD-nya terlebih dahulu buat dalam sketsa gambarnya tentukan nama sudutnya dulu. Berarti buat nama sudutnya A, B, kemudian D, A, B, dan C. Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. Ya, kita presentasikan ya. Boleh, boleh Bu. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Tapi Ada nggak 2 marah, tadi, Ibu. Mas. Nggak marah Ibu nanti kalau kurang pas jawabannya ya. Tidak apa-apa, tidak marah. Nanti Ibu betulkan. Makanya kita diskusi kelompok. Oh, kami takut nanti Ibu kalau marah, nanti kalau nggak benar apa hasil diskusi kami. Tidak, jangan takut sama Ibu. Makanya Ibu bentuk kelompok tadi. Kita diskusikan. Oke Bu, oke siap Bu, siap. Apa yang tidak tahu menjadi tahu. Oke Bu. Ya, silakan. Nah, baik, terima Silakan. kasih kami akan presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 1, di mana di situ ada contoh tentang segitiga, tentang ada mana itu Bu? Ya, ada yang naik pohon ya. Ya, memetik mangga. Ya, di situ sebenarnya seperti yang dijelaskan Ibu tadi, bagaimana cara untuk sisi miringnya. Nah, menurut hasil diskusi kita di sini adalah mencari sisi miring itu adalah sisi tegak ditambah sisi mendatar. Sehingga kalau kita masukkan pada rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti 9 ditambah 16 menjadi 25. Kalau kita karena dalam kuadrat berarti 5, sehingga hasil sisi miringnya dari tangga itu adalah 5 meter. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali. Lanjut. Kegiatan 2. Lanjut. Ya, lanjut. Kami Baik. juga 5 Bu, hasilnya Bu. Ya. Gantian Ya. Bu. Nanti saya borong aja nanti hadiahnya Bu, gantian untuk presentasinya Bu. Ya. Oke, kelompok 2. Silakan. Si apa itu? Apa itu? Baru Bu 2 itu Bu. Ya, baru 2 kelompok 2. Silakan. Saya kelompok
kelompok 3, Bu. Oh, kelompok 3 tadi ya. Oh, lupa Ibu tadi. Oke, silakan. Siapa kelompok 2 tadi? Ini, Bu. Tapi nggak bisa Ya. dibaca, Bu. Tidak cantik. Cepat-cepat kelompok 2. Kita mau istirahat. Dibaca apa? Yang penting sudah selesai. Ini loh, Bu. Soalnya, Bu. Angkat dulu soalnya, Bu. Kelompok yang ini kegiatan 1. Enggak, kegiatan satunya jawabannya 5 meter, Bu. Ya, bagus sekali, mantap, pintar anak Ibu. Nah, kalau untuk masalah kedua, gini Bu, karena angka-angkanya kurang cantik, kami mencoba menjelaskan. Ya. Itu garis suatu rada berkolokasi sejauh 9, berarti sisi datarnya itu alasnya itu 9 kilometer. Kemudian ada pesawat 2 buah, berarti yang satu berjarak dari radar itu dianggap jarak hipotenuse ya Bu ya, 10 km dengan 12 km. Jadi Iya. tinggi pesawat yang satu yaitu anggaplah yang satu itu berarti 100 dikurang 81 itu hasilnya 19 Bu. Tidak bisa dianggarkan Bu. Iya, mantap sekali. Kemudian tinggi pesawat yang paling besar itu Ibu adalah kita ambil dari angka dari 12 hasilnya itu 144 dikurang 81. Jadi Ya, hasilnya itu berapa ya Bu ya? 63. Ya, mantap. 63 itu masih bisa diperkecil menjadi 3 akar apa? Ya, Akar mantap. 63, Bu. Ya, mantap. Dan hasilnya seterusnya Bu belum kami dapat lagi karena masih dalam akar Bu. Ya, oke, mantap sekali, betul sekali jawabannya. Lanjut, kelompok 3. Ya, Bu. Ya, Hasilnya tadi itu, Bu, tinggal dikurangkan saja akar akarnya. 43 dikurang akar 19. Iya, mantap. Berapa hasilnya? Dalam akar lah, Bu, belum dicari juga. Oh, belum ya. Akar, Bu. Iya, oke, mantap. Kelompok 1, bagaimana kelompok 1 sudah tadi? Kelompok 1, kegiatan 2 sudah bisa dipresentasikan? Sudah Bu. Ya, silakan. Cuman hasilnya aja ya Bu. Hasilnya itu Ya, 56. Ya, Ya. ya. Jadi hasil dari presentasi seluruh masing-masing kelompok sangat bagus sekali. Tetapi yang lebih tepatnya adalah kelompok 2 tadi yang menjawab. Tepuk tangan semua. Mau menerima hadiahnya? Mau, Bu. Nanti ya Ibu bagikan. Nah, pada akhir kegiatannya Bu bagikan. Nah, sekarang Ya, Bu, karena udah bel ini, mau istirahat kami. iya, mau kita akhiri ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa yang Ibu sampaikan dari materi atau yang Ibu simpulkan dari materi ini. Yang pertama,
kita mengetahui cara menghitung panjang sisi miring dan segitiga siku-siku dengan rumus panjang sisi miring, akar dari kuadrat, dua sisi yang lainnya. Kemudian teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kemudian yang menjadi refleksi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu bagikan, sudah Ibu buat dalam bentuk kertas, sudah ditulis, dan silakan nanti ditulis apa saja yang kamu rasakan dalam kegiatan pembelajaran ini. Silakan ditulis apa yang menjadi kesan dan pesan dalam kegiatan pembelajaran kita ini. Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Ya. Ya, saya panggilkan ya. Saya kasih aja hadiah untuk kelompok masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan ke depan, ketua-ketua kelompoknya. Saya kasih aja hadiah untuk kali ini ya. Ya, demikian saja. Ya, terima kasih sama-sama ya. Nah, kemudian sebelum kita tutup, Ibu menyampaikan materi yang kita pelajari pada minggu depan, yaitu materi tentang Pitagoras atau triple Pitagoras. Nah, silakan dibaca-baca di rumah, dibaca buku paketnya, bagaimana menemukan triple Pitagoras. Demikian saja, kita tutup dengan doa yang ditutup dengan yang berdoa Bapak Bu Ulele. Silahkan Bu Ulele. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian saja dan silakan keluar. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya. Tugas kita ini. Ya, demikian. Kalau ada saran, kalau ada yang diperbaiki, ya silakan Bapak Ibu. Ibu Gula tadi videonya nggak nampak wajah Ibu loh. Hanya suara yang terdengar. Iya, laptop ini, Bu. Udah hang-hang. Maunya tadi kalau memang apakan bisa di-share sama kami, jadi bisa kami bantu share, jadi tetap nampak Ibu di apa. Oh, ya, itulah kelemahan Ibu. Maunya tadi Ibu yang nampak, bukan biasanya. Percaya dia sama kita. Oke. Hanya mana yang Lagi ada- cabut, Bu, tadi? Lagu favorit kelompok daripada mu negeri dengan Saya ganti ya, bukan pada Tadi, Bu. apa? Banyak yang cabut. Ibu nggak nampak, jadi banyak yang cabut. Iya ya. Ya, silakan ketua kelas. Ya, Bapak Ibu, karena Ibu Kurnia sudah selesai yang masih belum ada 2 orang lagi, Bapak Satule dengan Ibu Artina. Karena Ibu Artina juga tidak muncul, maka yang terakhir mungkin ya Bapak Satule. Oke, Ya, Pak Bu. Satule. Iya, Bu. Tapi bagusnya kan Bu Bagaimana sarannya. ini, Bu? Saya share dulu karena nggak biasa saya share screen ini. Biar bagus nanti ya. kan. Ah. Jadi, jadi mungkin saya- kalau jangan tertutup videonya. Apa Ibu Erni? Aideni. Jadi kan saya host, Bu, karena Ibu tadi host. Oke, Bu. Tidak bisa saya, Ibu.
Ibu Ketua. Nah itu. Halo Bu Ketua. Gimana itu? Kembalikan jadi Ibu Deli hostnya, Bu. Kamu klik apa Bu, participation. Iya.